Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan berkaitan dengan apa sih yang ingin kita hadirkan di pesantren Mahdhara. Ketika Mahdhara itu adalah tempat hadirnya para thulabul ilmi untuk belajar ilmu, ya, dan Mahdhara ini juga menjadi tempat menghadirkan peradaban. Ya, maka kita ingin menghadirkan kembali peradaban Islam di muka bumi ini, di buminya Allah Subhanahu wa taala. Apa landasannya dan apa kurikulumnya? Jelas. Ya, landasannya adalah manhaj yang mukjizat. Kurikulumnya adalah kurikulum yang mukjizat juga, yang bersumber dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala dahulu berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan untuk memakmurkan buminya Allah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran punya karakter mengangkat. Maka setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menyampaikan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menerima wahyu Al-Quran menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian tempat yang paling mulia di muka bumi adalah Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di dua tempat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Maka kita mengenal ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Kemudian bulan yang paling mulia dan menjadi satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Dan malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kenapa? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, dan bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih menjadi bahasa Al-Quran menjadi bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Nah, sehingga kita ingin menjadikan Al-Quran ini menjadi satu landasan, menjadi satu panduan yang punya karakter mengangkat tadi, ya, tidak hanya di dunia, ya, tapi juga di akhirat, ya, sehingga kita dapati sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan menjatuhkan kaum-kaum yang lain disebabkan juga dengan Alkitab, yaitu Al-Quran. Maka pilihan kita mau menjadi kaum yang diangkat dengan Al-Quran atau kaum yang dijatuhkan dengan Al-Quran, itu pilihan kita. Dan kalau kemudian generasi kita interaksinya luar biasa dengan Al-Quran, ya, bahkan Al-Quran bukan sekedar apa yang ada di lisan dan apa yang dihafalkan, tapi apa yang teramalkan dan tersimpan di dalam, ya, jantung, ya, sebagai pusat manusia. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik-baik seluruh tubuhnya, dan jika rusak-rusak seluruh tubuhnya, ala wahyal qalb, dan itu adalah jantung. Nah, sehingga nanti ketika Al-Quran itu sudah mendarah daging, yang menjadi satu yang teramalkan, sehingga di akhirat apa yang diharapkan? Yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, baca dan naik dan tartilkan Al-Quran seperti kamu mentartilkan Al-Quran di dunia, karena sesungguhnya manzilamu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, maka Al-Quran punya karakter meninggikan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Namun kalau kita membedah dengan lebih dalam, apa sih yang mengangkat, ya, dari Al-Quran, ya, maka akan kita dapati di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat
orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi yang menjadikan mengangkat dari Al-Quran, yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah ilmu. Dan inilah yang kita dapati di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ditanya, siapakah sahabat yang paling beriman? Ya, maka jawabannya adalah Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar siapa? Jawabannya adalah Umar. Setelah Umar siapa? Jawabannya adalah Utsman. Ya, setelah Utsman siapa? Ya, jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, kita lihat imannya Abu Bakar. Ya, sehingga dikatakan dalam satu riwayat, seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan dan iman seluruh umat Nabi Muhammad SAW diletakkan di sisi yang lain, maka lebih berat ya imannya Abu Bakar. Dan seandainya imannya Abu Bakar diganti dengan imannya Umar, dan di sisi yang lain imannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW, maka lebih berat imannya Umar. Nah, maka kenapa Abu Bakar menjadi yang paling mulia? Karena yang paling beriman. Dan setelah Abu Bakar, kenapa Umar yang menjadi sahabat paling mulia? Karena iman. Kemudian kalau kita lihat ilmu, ya, siapakah yang paling berilmu di antara para sahabat Nabi? Makanya kalau kita mengkaji tema para mufassir, tidak seluruh sahabat itu levelnya adalah ahli tafsir. Yang paling utama di antara sekian sahabat adalah al-khulafa ar-rasyidun. Ya, khulafa ar-rasyidin. Di tema ijtihad, ya, tidak semua sahabat itu levelnya mujtahid. Tapi kalau disebutkan mujtahid, yang paling utama adalah al-khulafa ar-rasyidun. Maka siapa yang paling berilmu di antara sahabat Nabi? Jawabannya adalah Abu Bakar. Ya, jawabannya adalah Abu Bakar. Memang di zaman Nabi Abu Bakar tidak banyak berbicara. Karena seorang yang berilmu itu apapun yang menjadi keputusan Nabi diikuti. Ya, orang cerdas itu tidak harus kemudian mengkritisi semua hal. Karena kalau Nabi sudah ikuti, nggak perlu dikritisi. Karena pasti yang terbaik. Ya, tapi Umar masih mengkritisi. Tapi nanti lihat ketika Rasul wafat, ya, bagaimana kritisnya Abu Bakar. Ya, dalamnya keilmuan Abu Bakar terlebih berkaitan dengan memerangi orang-orang murtad, sampai Umar, ya, Umar itu ya akhirnya kalah dalam perdebatan itu dan mengatakan keputusan Abu Bakar yang benar. Nah, maka dalam keilmuan Abu Bakar paling berilmu. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Ya, maka untuk menjadikan kita terangkat dengan Al-Quran, fokusnya iman dan ilmu. Ya, dan iman ini, ya, iman ini kita tahu ada rukunnya, bagaimana yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi berkaitan dengan iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Kemudian iman ini ada cabangnya. Ya, iman ini ada cabangnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan al-iman bid'un wa situna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi al-kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adha' anit thariq. Menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah cabang dari iman. Nah, kemudian ada cabang iman. Dikerucutkan ada rukun iman. Kemudian dari rukun iman ini ada dua pilar yang paling utama, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Walaupun dari dua pilar utama ini yang menjadi pondasi paling dasar adalah iman ya kepada Allah. Nah, inilah yang nanti menjadi fokus ya pengajaran iman itu di Mahdharah, walaupun nanti ada penjelasan detailnya di masing-masing pembahasan ya, khususnya iman yang paling dasar yaitu iman ya kepada Allah yang hari ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Makanya dengan jumlah yang banyak tidak Allah hadirkan ya kemenangan. Jumlah sahabat tidak banyak, tapi keimanan yang luar biasa kepada Allah menghadirkan mereka generasi yang dibersamai oleh Allah, dan generasi yang dibersamai oleh Allah siapa yang sanggup mengalahkan. Dan yang kedua pembahasan tentang ilmu ya, tentang ilmu. Dan ilmu ini nanti ada ilmu berkaitan dengan Allah,
Yang ini tadi kaitannya dengan iman kepada Allah, terkait antara satu dengan yang lain. Ilmu tentang perintah dan larangan Allah dan ilmu tentang ciptaan Allah. Jadi dua hal ini yang akan menjadi fokus kita di Mahdhara, iman dan ilmu. Walaupun kalau dijabarkan akan sangat luas, dan insya Allah akan kita jelaskan di video-video yang selanjutnya berkaitan dengan konsep yang ada di pesantren Mahdhara ini. Tapi di Mahdhara ini kita ingin menghadirkan kembali gemilang peradaban Islam yang kalau Al-Qur'annya sama, insya Allah hasilnya juga akan sama. Dengan syarat, ya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dahulu dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya demikian barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini berkaitan dengan kurikulum dan landasan yang akan dijadikan ya sebagai pegangan di pesantren Mahdhara. Ya, jadi landasannya adalah Al-Qur'an, kurikulumnya adalah Al-Qur'an dengan rincian yang nanti insya Allah akan kita terangkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.